Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisha. Saya dari kelas 5A, Akuntansi Manajerial di Politeknik Negeri Samarinda dengan NIM 216511012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian dan uraikan poin-poin penting yang harus ada di latar belakang penelitian. Jadi latar belakang penelitian merupakan penjelasan singkat suatu topik atau objek penelitian serta penjabaran alasan topik yang dipilih untuk dibahas. Poin-poin penting yang terdapat di latar belakang adalah berisi argumentasi mengapa topik tersebut dipilih, dan selanjutnya berisi data, konsep, serta hubungan antara variabel dengan topik terkait sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Jadi adanya rumusan masalah karena rumusan masalah merupakan organ penting di dalam sebuah penelitian. Adanya perumusan masalah, kita dapat lebih fokus dan terarah dalam memilih jenis-jenis data yang diperlukan. Serta tujuan penelitian diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Karena tujuan penelitian dapat menggambarkan hasil yang akan dicapai melalui penelitian tersebut. Apa yang dimaksud dengan kerangka pikir dan mengapa kerangka pikir masuk ke dalam penelitian ilmiah? Kerangka pikir adalah suatu dasar penelitian yang mencangkup penggabungan antara observasi, fakta, teori, serta kajian pustaka yang menjadi landasan dalam membuat suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, kerangka pikir masuk ke dalam bagian penelitian ilmiah karena kerangka pikir dibuat saat ingin memaparkan konsep-konsep penelitian tersebut. Pertanyaan keempat, uraikan salah satu grand teori. Jadi grand teori yang saya ambil adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan cara sengaja melakukan tindakan yang tidak benar untuk mengambil keuntungan pribadi atau untuk organisasi di dalam proses pelaporan keuangan. Pertanyaan kelima, jelaskan perbedaan antara data primer dan data sekunder. Data primer pada umumnya mengacu pada data real time atau data yang selalu berkembang setiap waktu dan diperoleh secara langsung dengan peneliti sebagai tangan pertama, sedangkan data sekunder biasanya diambil dari masa lalu yang bersifat lebih tetap dan sumbernya diperoleh dari data yang ada. Pertanyaan keenam, apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian? Jadi metodologi penelitian adalah metode penelitian dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara melakukan penelitian dengan ciri yang didasarkan dengan keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Pertanyaan ketujuh, jelaskan teknik-teknik pengambilan sampel menurut para ahli. Ada dua teknik pengambilan sampel. Yang pertama non-probability sampling dan yang kedua adalah probability sampling. Menurut Sugiono 2018, non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadikan sampel. Sedangkan yang kedua yaitu teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadikan sebagai sampel. Pertanyaan ke-8, apa judul penelitian yang kamu ambil? Judul penelitian yang saya ambil adalah pengaruh free cash flow, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Pertanyaan yang ke-9, jelaskan apa yang melatar belakangi kamu mengambil judul tersebut. Saya meyakini bahwa pengaruh free cash flow, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba memiliki potensi dalam mengidentifikasi masalah yang ada di bidang ini. Saya berharap penelitian saya dapat memberikan solusi yang efektif dan berdampak positif bagi industri dan masyarakat yang membutuhkan. Saya berharap penelitian saya dapat menghasilkan kontribusi yang sangat berharga. Pertanyaan terakhir, apa itu hipotesis dan
Apa hipotesis dari penelitianmu? Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis yang ada di penelitian saya adalah H1, diduga precast flow berpengaruh terhadap manajemen laba dengan hasil negatif. H2, diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba dengan hasil negatif. H3, diduga profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba dengan hasil positif. Dan H4, diduga free cash flow, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kurang atau ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.